Terus sudah buka pondok. Oh. Buka pondok. Setelahnya yang mana ikut ke sini dan ke sini baru buka pondok. Buka pondok. Sudah santri ada. Santri dulu sampai sekarang yang nakal-nakal yang meleng-meleng itu yang tetap. Dari dulu sampai sekarang yang tetap ada. Nah, anehnya itu bukan aneh, kekeramatannya di antaranya dia merawat ayam kampung dan tidak buat kandang. Oh, lomber. Lomber. Terus karena tidak ada kandangnya ya nyebar. Anehnya juga dengan musang, dengan renggorengan, cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari acara Sanasan pemirsa. Hari ini saya ada di tenumnya kediamannya Kiai Mansur, pengasuh Pondok Pesantren At-Tahririyah Pangpajung Modung. Karena beliau kebetulan, kalau Kiai itu beda dengan orang biasa, banyak fardhu ain yang harus dipenuhi. Maka saya dengan keburu-buru meminta beliau untuk menyempatkan diri sebentar untuk memulai menceritakan terkait dengan urusan asal-usul Pondok Pesantren At-Tahririyah. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Pak Kiai, mohon maaf karena kebetulan Sandasan mempunyai program untuk mengumpulkan puzzle-puzzle cerita Pondok Pesantren di Madura, khususnya sekarang mulai di Bangkalan, dan baru kali ini kesempatannya ada di kebetulan ya digerakkan ke Pangpajung, ke At-Tahririyah. Pak Kiai, sebetulnya Pondok Pesantren At-Tahririyah ini kan tidak hanya 1 tahun 2 tahun kemarin yang berdiri. Yang Pak Kiai ketahui, yang Pak Kiai pahami, yang Pak Kiai sangat ada dalam pikiran Pak Kiai terhadap perjalanan ini dari sebelumnya, apa saja Pak Kiai sebetulnya Pak Kiai? Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kehadirannya Pak Aliman. Alhamdulillah kita sekeluarga diberi kesempatan, kesehatan, lapangan semuanya, alhamdulillah. Bahwa pesantren At-Tahririyah ini mulai dari kakek saya, buyut saya, At-Tahririyah sampai ke saya sudah 4 generasi. 4 generasi. Yang paling unik, yang paling membekas berarti dalam Kiai itu dari cerita dari sepuh yang sampai ke Kiai apa saja yang penting untuk ditekan Pak Kiai? Buyut saya itu namanya Tahririyah. Itu aslinya orang Brahmian. Dari Brahmian. Tahrir itu. Di sini lembaganya Tahririyah, buyutnya Tahrir. Ya, asli orang Brahmian, mukim di sini, jadilah pesantren Tahririyah. Akhirnya ke abah saya merupakan putu ya. Cucu. Kalau keempat, ketiga berarti ketiga. Cucu. Jadi saya cicitnya. Kesan yang cerita dari abah itu yang terkesan ke saya bahwa pesantren ini adalah pesantren Brahmian. Pesantren Brahmian. Jadi dari Kalimas On itu. Jadi Kiai Bahar ya, Kiai Bahar itu ayahnya Kiai Mansur yang sangat membekas sebelum menerima estafet kepengasuhan di Pondok Pesantren At-Tahririyah adalah bahwa Pondok Pesantren At-Tahririyah ini nyaman pondok Brahmian pemirsa. Ini mungkin banyak orang yang belum paham apa maksudnya dan segala macamnya, tapi ini pasti akan banyak makna nih Pak Kiai. Sebelum ini karena keburu, mohon maaf. Sebelum Pak Kiai, ini apa sebetulnya yang ditangkap oleh Pak Kiai? Kenapa kok begitu? Ada keiskalan sebetulnya Pak Kiai? Saya sendiri tidak pernah nyantri ke Brahmian. Saya dan saudara-saudara yang lain pondoknya di Malang, ada di Gresik, ada di mana. Akhirnya bapak itu bilang saya, pondok di sini At-Tahririyah ini pondok Brahmian aslinya. Pondoknya Kiai Brahmian, pondoknya Kiai Brahmian. Saya nanya ke abah kok bisa sampai anak-anaknya kok tidak ke Brahmian semua? Oh iya, itu namanya istilah kita tuku, warung,
tidak cukup kalau hanya pelaminan tok pulakan itu. Jadi pulakan kemana ada tuku-tuku yang lain. Molak barokah. Molak barokah. Ternyata Ilmu. itu maknanya Pak Kiai ya, yang ditangkap Pak Kiai. Menurut saya bukan itu saja, lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Karena di urusan nanti di sisi Allah juga tanggung jawabnya kan lebih besar kan. Ya, ya, Jadi tanggung kita itu jawabnya. tanggung jawabnya. Bukannya kita berkelik pada satu pengasuh bahkan berkelik sampai ke Baholil juga. Karena dari Abah kali Mas'ud Baholil. Ya, Jadi berkeliknya seperti itu. Insya Allah seperti itu niatnya Abah itu. Jadi Pondok Pesantren At-Tahrir ini sekarang banyak santri dan bahkan lembaga pendidikannya sudah sangat luar biasa. Bahkan ada salah satu santri di sini yang sudah menjandang doktor beberapa waktu yang lalu. Nah, beliau Kiai Bahar tidak mau untuk dikasih nama. Justru beliau lebih nyaman mengatakan bahwa Pondok Pesantren At-Tahrir adalah pondoknya Peramian. Pondoknya Peramian itu tabarukan. Jadi setelah Pak Kiai Mansur tadi itu memastikan kenapa kok anak-anaknya tidak di pondokan Peramian semua kalau ini. Iya. Ternyata ini adalah makna yang ada itu untuk mengemis barokah kepada semua aulia, kepada semua tempat-tempat yang memang mempunyai barokah. Itu ternyata salah satu. Mungkin ada lagi makna-makna yang lain terkait dengan urusan itu. Itu mungkin karena tawaduk dan tadubannya Kiai Bahar, Pak Kiai ya. Oke. Ya itu juga yang paling inti ya di situ nanti di akhiratnya. Di akhirat di sisi Tuhan, di sisi Allah. Tanggung jawab besarnya itu. Makanya ini dimusnahkan, ditaklikkan. Tapi ini bukan urusan melempar tanggung jawab. Jangan maknai seperti itu. Tapi ini sebut tawaduk dan ketaadubannya bahwa ilmu itu sebetulnya didapatkan dari sana. Maka dia tidak punya hak sebetulnya untuk menyampaikan kepada yang lain kalau tidak nyambung kepada sana. Gitu Pak Kiai. Istilahnya dompeng itu. Dompeng. Dari sini dompeng ke dari Mas'ud dompeng ke Baholil dan seterusnya seperti itu. Dompleng barokah. Dompleng barokah. Ini tawaduk. Iya. Oke, Pak Kiai, karena Pak Kiai masih ditunggu banyak orang ya, teman di luar. Mudah-mudahan nanti Pak Kiai selanjutnya tentang masalah silsilah dari yang selainnya, saya akan bicara dengan Ustadz Abul Pak Kiai. Iya. Oke, pemirsa, karena beliau akan segera ada fardu ya, ada fardu ain yang harus tidak boleh untuk ditinggalkan. Pak Kiai, silakan untuk bagaimana barangkali ada yang mau disampaikan sebelum berangkat Pak Kiai kepada pemirsa Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Maulana Mansur namanya saya. Dan saya jadi katanya pengasuh. Alhamdulillah pengasuhan saya ini memang dari terangkat dari saudara-saudara. Alhamdulillah. Jadi ada saudara itu ada forum baru saya lah yang diantaranya yang diangkat menjadi bukan dengan sendirinya. Alhamdulillah. Dan itu masih ada Abah, masih ada orang tua. Di pemirsa mohon dukungannya, doanya. Ya saya ini terpaksa menjadi istilah bukan pengasuh, lalu bisa condong di Khatimul Ma'had. Khatimul Ma'had. Lebih condong Khatimul Ma'had. Ya. Karena kalau pengasuh kayaknya di atas, kalau Khatimul Ma'had itu di bawah, bagian rakora. Iya. Itu mungkin itu saja dari saya. Terima kasih dan mohon maaf ketidakbisaan saya untuk melanjutkan acara pertemuan ini ya. Mohon maaf ya Pak Aliman ya. Oke, makasih. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan permulaan perbincangan nanti bisa dilengkapi oleh Ustadz Abul. Dan selanjutnya saya izin kepada Kiai. Pemirsa, nilai sendiri, saksikan sendiri, begitulah cara orang-orang yang tawadu, cara orang-orang yang memang tidak mengedepankan dirinya bagaimana seperti boleh tanda-tandanya. Mudah-mudahan ini bukan tanda, tapi beneran. Kita lanjut nanti ke cerita silsilah Pondok Pesantren At-Tahrir Bang Pajung. Di pinggir Tasik itu. Bang Pajung Modu. Sekarang pakai. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, melanjutkan dari apa yang menjadi iftitah dari Kiai Maulana Mansur tadi, pengasuh Pondok Pesantren At-Tahrir. Sekilas tadi sempat diceritakan oleh beliau, tapi lebih detailnya beliau menunjuk dan minta Ustadz Abul untuk menceritakan terkait dengan urusan bagaimana sebetulnya silsilah Pondok Pesantren At-Tahrir berdiri dan berjalan sampai hari ini. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah, khair. Masgul kayaknya, banyak kemasgulan tiap hari, titir pun langsung banyak masgul. Sambil ngajar juga di sini, Ustadz. Iya. Ngajar. Iya. Bantu-bantu nyapu itu. Nyapu, bagian nyapu. Mirsa, beliau
Ustadz Abul. Saya belum waktu mondok satu alumni dengan saya. Waktu mondok tidak sempat lo jepo aja sama tuh. Cuma ceritanya banyak. Ustadz paling keren di Peramian. Saya nggak jepo, saya nggak jepo. Tapi sekarang tidak mau bicara itu, kita masalah Pondok Pesantren At-Tahririyah silsilahnya. Ustadz, sebetulnya Pondok Pesantren At-Tahririyah Pangpajung ini sebetulnya cerita sejak kapan berdiri dan bagaimana sebetulnya cerita? Begini, Pak Aliman. Pondok Pesantren At-Tahririyah ini didirikan oleh yang namanya Kiai Tahrir. Kiai Tahrir. Kiai Tahrir. Makanya nama pondoknya itu mengambil namanya kiainya At-Tahririyah dari nama Kiai Tahrir. Muassisnya. Iya, muassisnya Kiai Tahrir. Jadi At-Tahririyah itu mengambil namanya kiainya itu. Kiai Tahrir itu alumni mana? Surabaya ke timur itu? Bopoloh. Bukan. Sudah Termo. Ya. Kata orang Madura, dasar mah. Desar. Oh. Kata orang Madura, Desar dasar mah. Desar mah. Sampai di sana itu Kiai Tahrir itu di pondoknya itu cerita di pondoknya. Sebelum kita cerita di Ya, yang di ya. sini di pondoknya di Desa Lemah itu dengan kiainya itu disuruh membuat sumur. Karena ubin apa istilahnya itu? Bunderan tuh. Bunderan. Apa itu? Gorongan. Gorongan. Itu santri yang lain tidak ada mau yang turun ke bawah, tidak ada yang berani. Oh, pregi. Tapi kan dari bahan Oh, iya, beton, iya. yang bunder itu. Tidak ada berani, bukan ada dia ujung-ujungnya tidak berani turun. Akhirnya waktu itu Tahrir yang berani, ya saya tidak apa-apa dengan rasa ikhlas dan ridho perintah Yai, saya yang turun. Akhirnya dikerek tuh, tempolangan itu dikerek di atas. Tidak tahunya setelah dapat separuh kira-kira putus talinya. Berarti secara logika atau secara akal sudah ambruk. Keker kedodo. Iya, berarti Tahrir sudah habis ini, matilah, meninggal. Jadi jerit-jerit semua satu jerit-jerit. Tahrir ke di dalam sumur. Lapor ke yainya, setelah lapor kayaknya, Kiai, ini gorong-gorong putus, kan kena Tahrir di bawah. Terus yainya itu datang mendekati sumur itu. Setelah mendekati, manggil. Yainya itu manggil, Tahrir. Nyaut dia. Jadi bahasa Maduranya Kak Into. Oh, engkau pongke. Artinya cemplungan yang dikerek jatuh itu yang menurut akal umum itu pasti akan menimpa Kiai Tahrir, pasti mati dan macamnya, semua panik. Dilaporkan ke kiainya justru manggil, justru nyaut. Berarti Kiodi. Lanjut lagi. Iya. Setelah itu suruh naik ke atas. Setelah naik ke atas, seminggu masukkan dalam, tidak boleh keluar. Tidak boleh keluar. Setelah dari dalam bilang Kiai, Dung, sudah kamu boleh pulang. Nanti kamu insya Allah tidak usah bekerja. Maksudnya tidak usah bekerja sendiri. Mungkin secara dugaan Kiai punya santri mungkin begitu. Tidak usah kerja sendiri. Singkatnya cerita, setelah pulang, Kang Kiai Tahrir itu dari Peramian. Orang Peramian. Orang Peramian asli. Satu saudara dengan Kiai Hambali. Oh, Buju. Iya, Buju Hambali itu satu saudara, kakaknya Tahrir itu. Buju Hali. Bukan Hambali. Buju Hambali. Hambali. Iya. Kiai Hambali bagian dari muassis Pondok Pesantren Peramian. Wah. Tapi di atasnya. Di bawahnya Kiai Abdul Qahir. Iya. Oh, iya. Satu saudara. Jadi Kiai Tahrir dengan Buju Hambali, Kiai Hambali, Buju Semper itu Istilahnya. Satu saudara. Jadi kakaknya Buju Hambali. Iya.
Kiai Hambali. Utara itu kakaknya. Dari Peramian. Lanjut Ustaz. Kemari itu Ke Pangpajung. ke Pangpajung Ke Tajung. ke Tajung itu nikah dengan sepupunya. Sepupunya itu namanya Nyai Aminah. Yang ibunya Nyai Aminah itu dari Peramian juga. Nyai Aminah. Sepupunya Kiai Tahril itu, jadi dari Peramian ke sini itu nikah dengan Nyai Aminah, sepupunya Kiai Tahril. Yang mertuanya Kiai Tahril itu Majedinya Kuteh. yang Paman. mertua perempuan dari Peramian, namanya Nyai Bunek. Nyai Bunek saudara dengan Nyai Zainab. Nyai Zainab. Peramian. Zainab ya. Misalkan gak Zainab ya. Iya itu Zainab itu. Jadi saudaranya 3. Di antaranya ya Pujuk Beleng itu, Pujuk Beleng itu yang ke sini, Nyai Zainab yang di Peramian, punya saudara lagi namanya Pujuk Tuo yang di Kopang. Pujuk Tuo. Kerang Kopang Kerang Kejam itu. Satu. Jadi bukan ngaku-ngaku Peramian dengan ada satu kesatuan. Ya. Bukan ngaku-ngaku. Jadi kalau seperti itu berarti Kiai Tahril itu bukan asli Pangpajung. Bukan pendatang. Asli Peramian, saudara dari Kiai Hambali. Saudara Kiai Hambali bahkan temannya kakaknya Kiai Hambali yang mondok di Desarma. Dengan cita tadi itu beristri dengan Nyai Aminah yang itu juga sepupunya dan bermukim di sini. Tapi sebelum mukim di sini, rumahnya di Penyik. Penyik itu ada tanjakan. Imam Faridi. Ada tanjakan, ada kuburan, masuk kanan. Tanjakan di mana, Ustaz? Ini ada tanjakan kan? Oh, sini. Nah. Kada jatuh Tomban. Oh iya di Gumong. Bukan Gumong, Penyik. Ya, ada tanjakan. Imam Faridi. Iya. Kalau dari barat ada tanjakan, langsung kuburan kanan. Ngiri apa kanan? Kalau dari barat ngiri ya? Ngiri. Oh, daerah sana. Di sebelah barat Gumong berarti. Itu dusun Gumong ibaratnya itu Penyik. Ya, itu tempat mertuanya. Jadi Kiai Tahril rajin beristri ke sana dengan Nyai Aminah. Tidak lama kemudian, kata orang Jawa tidak kerasa Di Penyik. ya. Jadi karena tidak kerasa, Kiai Tahril itu jalan-jalan. Sini kan masih hutan belantara. Mangrove ya? Apa namanya? Ya cerita Dulu ya. Pandan dulu, Pandan gelap. Jadi Kiai Tahril itu hilang, dari keluarga hilang. Kemana ya? Akhirnya ketemuan orang kampung kalau cari ikan ke laut. Kalau malam ada kayaknya ada orang suara-suara orang wiritan di dalam ombud sini. Iya. Akhirnya dicari ternyata Kiai Tahril Yang di sini. Iya. Yang Akhirnya wiritan. Nyai Aminah nyusul lah Ke sini. langsung di sini. Buat rumah bermukim di sini. Itu ceritanya. Kenapa di sini di Tajung? Langsung berdomisili di sini. Kira-kira Kiai Tahril di sini itu kira-kira kan tidak tahu pasnya. Pasnya tahun 1919. 1919. Iya. 1999. 1919. Iya. Kira-kira kan tidak tahu pasnya. 1990. Jauh itu ya 1919 itu. Sekarang 2000. Ya itu perkiraan. Pastinya belum ya, tapi perkiraan di tahun 1919. Iya, kira-kira kan. Terus sudah buka pondok. Oh. Buka pondok. Setelahnya yang mana menikut ke sini dan ke sini buka pondok. Buka pondok. Sudah santri ada. Santri dulu sampai sekarang yang nakal-nakal yang meleng-meleng itu yang tetap. Dari dulu sampai sekarang yang tetap ada. Lah anehnya itu bukan aneh, kekeramatannya di antaranya dia merawat ayam kampung dan tidak buat kandang. Oh, lomber. Lomber. Terus
karena tidak ada gandongnya ya nyebar. Bobor selebar. Anehnya juga dengan musang, dengan renggorengan, Renggorengan. cak. Damai. Ayam yang diternak oleh Kiai Tahrir ini lo kakan musang. Iya. Tak kancan birengger. Renggorengan musang Ya, ya. aman. Ini benar ya. Ini mungkin banyak yang belum tahu cerita ini pemirsa. Pondok pesantren At-Tahririyah ini posisinya pinggir Tasik, Desa Pangpajung. Pasnya kalau di sini kalau orang rumah saya Tanjung betulnya ya dulu ya. Tanjung betulnya kalau bahasa Indonesia. Kami Tanjung memang Menonjol. memang peraniannya Tasik pemirsa. Tasik. Lanjut Kiai itu Kiai Tahrir. Iya. Cerita muassis Pondok Pesantren Tahririyah ini beliau bujuk Tahrir yang ceritanya seperti barusan sampai menerima santri di sini. Setelah itu Ustaz, Di antaranya itu sawah. Sakjana kan sawah sebelah. Sawah itu dulu dibuat tambak karena air laut itu masuk lewat sungai, masuk. Jadi dibuat tambak. Jadi isinya ya ikan bandeng. Isinya ikan bandeng. Jadi dirawat oleh santri. Jadi ayam itu dirawat oleh santri, juga tambak ikan bandeng dirawat oleh santri. Bagi santri yang nakal, ngambil ikan. Ngambil ikan terus direbus. Direbus itu tidak mau mati ikan itu terus tidak mau mati. Satu tuh. Terus yang nakal juga kan telur itu sudah banyak. Kata orang udah ada kan telur. Santri yang akan damping nolong. Nyisikan, nyerap. Ikanlah sama, lo masak. Lo masak. Juga pakai gelubung pakai ya direbus. direbus itu masih hidup. Masih hidup. Itu salah satu karamahnya. Di antaranya. Ya. Cerita yang didengarkan dari secara turun menurun itu ya, Kiai Bujuk Tahrir. Itu salah satu masih dalam ruang lingkup masih zamannya Kiai Tahrir membina dan mengasuh pondok pesantren At-Tahririyah yang didirikannya Kiai Tahrir ya tahun 1919 kurang lebihnya segitu. Lanjut setelah Kiai Tahrir Terus dari cerita itu tuh santri tadi yang nakal. Ya sudah ikan itu. Nah, setelah matur dapat izin. Yang telurnya juga bisa masak, yang ikannya. Ya harus diizinin dulu. Nah, setelah dapat izin, karomahnya. Memang ceritanya kalau santri itu memang banyak pemirsa. Ada yang nakal-nakal, ada yang tapi nakalnya santri masih dalam ruang lingkup pembinaan dan kepengasuhan dari kiainya. Jadi insya Allah santri kalau nakal tidak akan kelewat, tidak akan terlalu kelewat. Gitu. Tapi cerita barusan adalah salah satu cerita bahwa karomahnya Kiai Tahrir itu karena ada santri yang nakal itu tidak pamit, ikan dan telur tidak masak dan ikannya juga tidak masak, masih hidup meskipun lelah. Oke, Ustaz, setelah Kiai Tahrir dengan segala macam kekaromahannya itu pada tahun 1919 dilanjutkan ke pengasuhan kedua itu namanya putranya Kiai Sayyidin. Kiai Sayyidin. Sayyidin. Bukan Zaidin ya, Sayyidin. Sayyid Kusteh, Sayyidin. Enggak tahu ya, enggak tahu tahun berapa jadi ke bawah itu. Sayyidin ini putra di Kiai Tahrir atau apanya Kiai Tahrir? Putra. Kiai Tahrir sendiri punya putra? Punya anak yang tercatat? Kiai Tahrir itu punya di antaranya Harmai. Siapa ya? Oh ya, Sayyidin Tok. Anaknya? Iya. Tunggal? 14 hidup cuma satu. Punya 14 putra, hidup hanya satu. Sayyidin Tok. Sayyidin. Yang menjadi yang melanjutkan ke pengasuhan Pondok Pesantren. Tahunnya belum tercatat kan? Ya ke bawah itu. Ke bawah 1911. Kiai Sayyidin. Di waktu kepengasuhan Kiai Sayyidin ada cerita yang sampai ke Ustadz kira-kira? Enggak, biasa-biasa saja. Enggak ada yang nyolok-nyolok. Jadi hanya melanjutkan saja ya dari Kiai Tahrir.
Lanjut, Pak Ustadz. Setelah itu kepengasuhannya diganti oleh Kiai Hasib. Kiai Hasib. Kiai Hasib. Kiai Hasib. Kiai Hasib itu posisinya ponakan. Oh, ponakan jadi Bukan Nur. Kiai Saidin. Ponakan dari Kiai Saidin apa ponakan dari Kiai Tahrir? Iya, ponakan dari Kiai Saidin. Kiai Saidin, ponakan dari Kiai Saidin. Jadi Kiai Saidin, kalau ponakan Kiai Saidin ini bukan dari putrinya ya, karena saudaranya 14 kan tinggal satu Kiai Saidin. Dari apa namanya, dari istrinya Kiai dari Saidin. saudaranya Nyai Aminah. Oh, Dari saudaranya Nyai Aminah. Ya. Kiai Saidin. Kiai Saidin. Kiai Hasib itu. Kiai Hasib ini ponakannya Kiai Saidin. Ya. Kiai Saidin kepengasuhan yang ketiga. Ya. Itu ya berarti ya tidak tercatat ya Pak Kiai, Pak Ustadz ya untuk tahun-tahunnya ya, tetapi kepengasuhan ketiganya itu. Dan itu insya Allah tidak ikhtilaf karena memang apa namanya silsilah kepengasuhan ini tidak terlalu panjang. Ya. Jadi dari Kiai Tahrir ke Kiai Saidin ke Kiai Hasib ponakannya. Di kepengasuhan Kiai Hasib barangkali ada cerita-cerita tentang di Pangpajung ini. Pada masa Kiai Hasib itu kepengasuhannya, santri itu di antaranya termasuk dari Marparan ada. Sudah mulai meluas. Dari Marparan ada. Malah waktu saya di Peramian saya nanya ke santri Peramian, ada orang yang nama ini, siapa namanya gitu? Oh iya ada. Itu santri At-Tahriri ya. Berarti santri sepo ya waktu itu ya. Waktunya Hasib. Ustadz Abul ke sana, berarti yang ditanya nama santri sepo di saat itu. Ada orang itu. Tanya ke Hatib saya, namanya Hatib. Iya, santrinya Kiai Hasib berarti. Itu di zamannya Kiai Hasib. Masih pancet semacam ini model pendidikannya, Pak. Ya, Di saat Salafi, itu dari Kiai Tahrir ke Kiai Saidin ke Kiai Hasib masih semacam ini ya, sorogan biasa. Konah. Iya. Terus Kiai Hasib itu yang jalur ke Peramian dari jalur ibu. Oh, ada jalur juga ke sana. Iya, semua kan saudaranya Nyai Aminah itu namanya Kiai apa dong? Kok lupa ya? Ada saudaranya Nyai Aminah gitu ya, yang Tamhid. Kita Tamhid. Iya. Jadi Nyai Aminah, Kiai Tamhid, Nyai Alfia satu saudara. Satu saudara. Sepupunya Kiai Tahrir semua. Jadi Hasib itu jarusan Kiai Tamhid. Jalur ini ya. Jalur Jadi kita. keberamian nyambung terus. Gini, Hasib, Nyai Syafi'ah, Kiai Tamhid, baru punya bunek, baru ke Nyai Kerofis. Hambali. Hambali. Ya. Saudara dengan ini. Iya. Satu jalur. Jadi Kiai Hasib ini juga jalur sampingnya, meskipun di sini adalah Kiai Tahrir awalnya, tapi di jalur sampingnya ketemu di situ. Ke atasnya sama. Ke atasnya sama. Kiai Hasib. Iya. Jadi Terus, ini dari jalur Bapak dari Bujan Pelasah. Bujan Pelasah. Iya. Hujan Plaza. Namanya Sudah Sampang. Iya, namanya Kiai Sulaiman. Jadi keluarga saya, famili saya di Bujan Pelasah itu banyak ya. Banyak. Artinya orang Plaza berfamili dengan orang Pangpajung, keluarga At-Tahririyah banyak sana. Banyak. Ya, dari sini Kiai Sulaiman ini. Iya, Sulaiman. makanya santri banyak juga sekarang di sana. Dari sana? Iya, banyak. Nyambung balik berarti salah satu. Itu zaman Kiai Hasib. Iya. Kiai Hasib dari dua jalur, dua jalur itu, dari jalur ibu, jalur bapak, kita juga ke Sulaiman dan lain sebagainya. Setelah itu ke yang ini kan ketiga. Iya. Kepengasuhan ketiga ini. Yang Kiai Hasib. ketiga ya. Yang keempat Kiai Syafi'i. Kiai Syafi'i. Kiai Syafi'i. Putranya Kiai Hasib. Oh, ini putra langsung berarti. Nah, waktu Kiai Syafi'i itu sudah ada santri mukim, sudah tidak ada santri mukim. Waktu Kiai Syafi'i
sudah tidak ada santri. Istilahnya apa? Santri ajeman ya. Apa itu? Santri ajeman. Ya. Kalau Sengan. mau sengahan, mau sengahan. Iya. Ada yang mau sengahan. Jadi tidak ada yang mukim. Ada cerita kira-kira yang bisa menjelaskan tentang masalah ini, Ustaz? Kenapa? Kalau sebelumnya kan mukim. Sebelum-sebelumnya kan mukim, Ustaz. Ya, di antaranya kan masalah penjajahan. Oh. Kan orang jangankan mundur, mau makan tidak bisa. Untuk makan sendiri-sendiri tidak Oh, bisa. live ya. Keadaan live mungkin. Di waktu itu antaranya, ya. Pilot, pemirsa pilot. Itu di kepengasuhan Kiai Syafi'i, Kiai pengasuh Syafi'i. keempat. Ya. Kalau bicara urusan perbelenten itu ya sebetulnya sejak mulai dari Kiai Hasim sudah belente ada kayaknya. Tapi kan enggak masih Lo cek kereng. Oke. Kiai Syafi'i sudah mulai tidak ada santri yang mukim. Mukim. Sebelumnya mulai dari Tahrir sampai Kiai Ya. Tahrir sampai ke Ya. Kiai Hasib, Ada pengasuh tiga, santri mukim ada. Ini entah apa cerita yang sebenarnya, tapi di cerita yang diterima oleh keluarga besar Pondok Pesantren Tahririyah di waktu kepengasuhan dari Kiai Syafi'i, santri sudah tidak ada yang mukim. Apa itu karena belente, apa lain sebagainya, tapi itu kurang pasti, tapi mungkin itu salah satu penyebabnya. Gitu Pak Ustadz ya? Iya, ada 1-2 itu. Jadi enggak kayak Ya, sebelumnya. enggak kayak 1-2. Itu Kiai Syafi'i. Lanjut Ustadz, di Kiai Syafi'i itu ada cerita lain? Dari Kiai Syafi'i baru Kiai Saiful Arifin. Saiful Bahar. Saiful Bahar Arifin. Nah, dari situ muncul lagi santri mukim. Oh, berarti setelah Kiai Syafi'i itu mauquf. Mauquf. Santri mukimnya. Langsung Kiai Samsul Bahar. Kalau Kiai Samsul Bahar ini Saiful Bahar. Kiai Samsul Bahar ini saya japok mirsa, karena saya pernah di sini dengan beliau. Bahkan saya kenangan waktu itu di film sampai bara itu saya diakui menjadi salah satu familinya, diakui menjadi diakui bala. Bahagianya saya waktu itu orang gunung yang kau lagi. Itu kalau Kiai Saiful Bahar. Lah berarti mukim mauquf setelah Kiai Syafi'i ini, tapi rentang waktunya nggak terhitung juga ya Pak Ustaz ya? Rentang waktunya. Tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama. Jadi langsung di kepengasuhan Kiai Saiful Bahar. Tahunnya ada ya kalau itu, kalau Saiful Bahar itu tahun Saiful Arifin atau Saiful Bahar sekitar 1965. 1965 berarti sudah merdeka. Ini baru saya kok. 1965 merdeka. Baru ada mukim. Ya. Tapi semua itu meskipun sempat mauquf, tapi tempat ini adalah peninggalan dan bisa dikatakan petilasan dari Pujuk Tahrir. Iya. Itu pemirsa. Meskipun sempat mauquf, Kiai Saiful Bahar, Kiai Saiful Bahar sendiri itu apa hubungnya dengan para muassis sebelumnya ini, Ustaz? Kiai Saiful Bahar itu cucu dari Kiai Saidin. Saidin, cucu. Yang pengasuh kedua Kiai Saidin. Ya. Ya, pengasuh kedua, Bu. Ya. Putranya Kiai Tahrir. Kiai Saidin. Nggih, Ya. putra Kiai Saidin. Cucu satu. Jadi Betul, Kiai betul. Saidin, yang putra Kiai Abdul Alam, Kiai Abdul Alam, baru Kiai Saiful Bahar. Jadi kalau dari jalur Kiai Hasib hanya bela ini ya. Ponaan. Benar kan? Berarti jalur samping. Oh, yang siapa? Kiai Saiful. Yang Kiai Saiful pengasuh kelima. Kelima. Kiai Saiful. Ponakan. Ponakan ya, dari Kiai Hasib. Cucu. Pokoknya di sini ini karena keluarga itu Antar poter, dawur kota salsun. Ayo lah. Ponakan ketemu ponakan, sepopoh campur begitu ya. Iya. Itu sebetulnya ada yang dilazimahkan dan dimulazamahkan oleh para keluarga-keluarga pondok pesantren di mana-mana begitu, di mana-mana. Sepopoh ketemu sepopoh, semua ketemu, yaitu lo nyingga dari Sundurya Tamim Bad. Gitu. Jadi Kiai Saiful ini dari kedua belah pihak nyambung semua, dari ibu mungkin dari ayah juga nyambung juga ke para muassis tadi itu, Ustaz ya.
Kiai Saiful tahun 1965. Berbarengan dengan zamannya G30 SPK. Iya. Kenapa saya ingat itu? Saya waktu nikahnya Kiai Saiful Arif ini sudah ada. Sudah. Masih ingat ya? Iya, berarti kan saya kelahiran tahun 60. Oh, 5 tahun. Berarti umur 5 tahun. Nah, iya, saya umur 5 tahun dia nikah. Nah, kenapa kok saya ingat? Nah, iya. Tahun 65. Atau di atasnya sedikit 64 atau sekitar itu lah pokoknya. Jadi kalau sudah dalam kepasuan Kiai Saiful Arifin ini sudah masyhur. Pondok pesantren ini sudah banyak yang diketahui, bahkan model pendidikannya pun juga tidak sesalaf sebelumnya, kepengurusan sebelumnya, Pak Ustadz ya. Sempat mauquf dimulai lagi oleh Saiful Bari, mungkin itu setelah diasuh lagi oleh Kiai Saiful ini langsung model pendidikannya berbeda. Pertama sama. Oh, masih sama. Pertama sama, Salafiyah. Ya. Masih sorok ya. Ketika pada tahun 1986 baru mendirikan pendidikan formal. 86 MI. Ya juga namanya MI semuanya pakai At-Tahrir. Semuanya dinisbatkan ke At-Tahrir, Bujur Tahrir. MI At-Tahrir. Itu tabarukan pemirsa, karena memang muasisnya Bujur Tahrir. Jadi lembaga MI-nya MI At-Tahririyah termasuk itu MI ya? Ya, sesudah itu formal itu baru RA. RA itu sama dengan TK. Raudatul Athal. Ya. Itu tahun 1990. Oh, lebih dulu MI-nya ya? Iya. Lebih dulu Iya. MI. Terus setelah itu? Itu di sini ada cerita itu. Karena semuanya anak-anak yang wajar sekolah itu semuanya sekolah SD. Di sini buka informal itu sore. Jadi dia yang ada itu disulap, dilaporkan ke depan, buka MI formal, tapi masuknya sore sesudah zuhur. Ya. Tapi statusnya al-MI. Formal, iya. MI bukan dini ya? Bukan. Tapi MI. Statanya disamakan dengan SD kan? Kalau dinia kan memang tidak ada anunya apa? Bisa dikatakan tidak diakui kalau dulu. Jadi, Ustadz ya. Pada tahun itu ya agak rawan. Agak aneh. Agak rawan karena benturan dengan SD. Iya. Artinya di waktu itu Kiai Saiful memang ada sebuah keberanian untuk melakukan terobosan dong kalau begitu. Tidak sama dengan yang lain-lain. Kalau yang lain-lain kan memang diniyah. Iya. Karena kalau pendidikan itu kalau dulu kalau pondok ya pondok. Kalau gitu Pak Ustadz ya. Kalau pondok. Terus pada tahun 1990 itu buka RA itu. Baru masuk pagi RA-nya. RA masuk pagi. Jadi ngambil anak yang memang belum ke SD. Sebelum SD ketika kan umur 6 tahun 5 tahun. Jadi bahkan masuk 4 tahun kalau TK. Masuk pagi, baru itu muncul nanti setelah dari TK, dari RA itu barulah kelas 1. MI kelas 1 masuk pagi, kelas 1 tok. Yang lain sore. Terus sampai masuk pagi. Itu bisa dikatakan strategi ya. Bisa dikatakan kalau istilah sekarang. Itu tahun 90. Setelah itu baru tahun 1996 MA. Mendirikan MA dulu. Ini kan MTS-nya? MTS 91. MTS. Setelah pertama MI 1986, setelah itu RA 1990, baru MTS 1991. Nah ini sudah saya ini. Sudah Ustadz Abul yang menjadi bagian dari yang menjalankan pendidikan yang MTS ini sudah saya. Oh, salah satu ini Pak Ustadz Abul keluar dari Paramian mungkin ya? Enggak. Belum. Tapi sudah bantu-bantu di sini. Iya, bantu-bantu. Sampai sekarang pun ya bantu-bantu meneruskan ya. Iya. Sudah itu mendirikan MA tahun 1996. 1996 berarti berbarengan dengan saya keluar dari MA Al Masudiyah 9596. Itu di sini mendirikan.
Ternyata saya tua juga, Mas. Yang terakhir SMK Al-Bahari. Oh, sekarang? Ya, yang SMK ini sudah ngambil nama At-Tahriri ya. Dinisbahkan ke almarhum. Ya, Ki Bahar. ke yang ke Saiful itu. Jadi SMK Al-Bahari itu 2. Di samping di dekat pantai, nama pengasuh yang ada waktu itu Ki Bahar. Jadi SMK Al-Bahari. Al-Bahari. Mengambil jurusan kesehatan. Yang di sini itu. Iya. Pemirsa, luar biasa apa namanya perkembangannya setelah diasuh oleh Kiai Saiful Bahar. Kiai Saiful Bahar sebetulnya ya. Iya. Saiful Bahar atau Sabzul Bahar? Saiful Bahar ya. Bahar itu nama aslinya. Kan nama aslinya Kiai Saiful Arifin. Saiful Arifin. Iya. Iya, saya agak sulit untuk memastikan antara Saiful Bahar karena kalau saya ke beliau Kiai Bahar. Nama aslinya Bahar. Kiai Bahar. Gitu. Nah, dalam hati, dalam pikiran, tidak ingin mendekat di sini, ingin terus sampai ke perguruan tinggi. Mohon doanya. Azamnya, cita-citanya gitu. Tidak mau sampai ini bukan aqsal ghayah. bukan pemungkasnya tutuknya tujuan. Masih Pondok Pesantren At-Tahriri masih pingin berkhidmat lagi di perguruan tingginya. Itu mudah-mudahan segera dikabulkan itu Pak Ustadz, mudah-mudahan. Terus yang berkaitan dengan SMK Al-Bahari yang jurusan kesehatan, Pondok Pesantren mendirikan klinik, poliklinik, karena ada hubungannya dengan SMK. Iya, poliklinik yang namanya Asyifa, Poliklinik Asyifa At-Tahririyah. Kembali lagi ke At-Tahririyah. Iya. Asyifa At-Tahririyah. Iya. Karena langsung ke pondoknya, hanya kontaknya kan santri untuk merawat santri ya. Kalau kebetulan ada orang dari desa, dari kampung, mau berobat ya dilayani. Ke pondok ke klinik ini. Pemirsa, Pondok Pesantren At-Tahririyah ini justru sekarang lebih dilengkapi lagi dengan di samping memang dalam jenjang pendidikan aja SMK Al-Bahari dan juga SMK itu klinik kesehatan ya. Kesehatan ada poliklinik. Jadi di sini ini lebih terbuka lagi, lebih inklusif pemirsa. Pondok Pesantren At-Tahririyah ini. Di samping poliklinik ini kan tidak nyambung kayaknya kalau orang-orang biasa ketika itu digabungkan dengan pondok pesantren. Tidak nyambung. Kalau pesantren itu banyak orang yang mengatakan hanya belajar tentang masalah keagamaan, tapi di sini umum dan yang lain-lain masuk di sini dan ditahallulkan pemirsa. Jadi di samping melayani juga mengajarkan. Itu perkembangan pendidikan yang ada di Pondok Pesantren At-Tahririyah. Itu dimulai dan distarting sejak kepengasuhan Kiai Saiful. Dan hari ini Kiai Maulana ya, Kiai putranya, putra Kiai Saiful, Kiai Maulana Mansur. Kiai Maulana Mansur itu sejak Kiai Saiful Bahar ke Pondut. Tahun berapa ke Pondutnya Pak? 1912. 2012 berarti 10 tahunan ya. 10 tahun sampai sekarang. Jadi haul yang ke-10. Ya. Haul yang ke-10 beliau dan sekarang diasuh oleh putranya Kiai Haji Maulana Mansur Bahar. Ya, gitu ya namanya lakopnya. Ustadz Abul, ada lagi ini pesantren pemirsa. Ini pesantren. Cerita-cerita barusan ini tidak melepaskan ciri kepesantrenannya. Ustadz Abul tadi itu kan bercerita masalah pendidikan yang muncul di sini, dari aliyah juga ada dan yang lain-lain juga ada semua. Cuma tidak menutup dari jenjang pendidikan yang umum. Kalau orang lain mengatakan, kalau orang pesantren itu ya terkait dengan urusan agama, tapi di Pondok Pesantren At-Tahririyah justru kesehatan pun masuk di sini. Justru lebih ekstrim daripada pondok-pondok yang lain. Kalau pondok yang lain kan hanya aliyah gitu ya. Jadi di sini ada SMK-nya dan lain segala macamnya. Itu lebih ekstrim istilah saya. Ada lagi yang ingin disampaikan Ustadz? Terus kalau kegiatan pondok pesantrennya itu di samping tradisi lama sistem sorokan, jadi dan sekarang ditingkatkan ke pendidikan diniyah. Nah, itu di pendidikan diniyah itu ada istilah amsilati.
metode, Ya, metodenya. metodologi pembelajarannya. Baca kitab kuning Kitab. cepat. Baca kitab kuning cepat, Amsil Ati. Terus ada apa lagi? Al-Miftah. Baca kitab juga itu. Metodologi. Kalau dulu itu sudah metodologi pembelajaran yang kalau dulu kita bisa belajar membaca kitab itu ditempuh dengan 4 tahun 5 tahun untuk menghafal Jurmiyah, Alfiyah sampai ke Magnon gitu ya. Kalau dulu itu baru bisa, kalau ini bisa ditempuh dengan cepat. Sejak kapan metodologi itu dipakai di sini? Tahun berapa? Tidak salah tahun 2013. Sudah 10 tahun. Artinya pondok-pondok santri-santri yang di sini kalau mengikuti karena di sini sudah memakai metodologi itu tidak sampai 10 tahun, 4 tahun, 3 tahun atau 2 tahun sudah bisa kalau serius nyantrinya insya Allah sudah bisa baca kitab ya Ustaz ya. Ya, sudah kita. Insya Allah luar biasa itu informasi kepada yang lain teman-teman para pemirsa juga bahwa di sini pun meskipun ini Tanjung gitu ya, tapi metodologi pembelajarannya sudah tidak deso lagi. Sudah tidak deso lagi. Ada lagi Ustaz? Kegiatan ekstra itu diantaranya kursus, ya sudah biasa tuh, kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Arab, dan kesenian ada Al-Banjari, ada Al-Barada, ada bela diri, pagar nusa. Malah rata-rata setiap delegasi At-Tahririyah mengirim ke Bangkalan sampai ke Jawa Timur tuh juara 1 bahasa Inggrisnya, pidato bahasa Inggris. Rata-rata itu Ustaz, informasi. Mengalahkan negeri, makanya negeri itu kepada At-Tahririyah sepertinya gimana? Ini informasi bahwa tidak kalah ya mutu pendidikan yang diberikan dan di Pondok Tahririyah ini. Pemilihnya ini yang bahasa Inggris. Dan justru Mister Jaya. yang ya, nanti saya khusus dengan beliau. Khusus dengan ini salah satu santri yang memang dari sini ya. Hari ini diperbantukan juga oleh Pak Pengasuh untuk meneruskan perjuangan pendidikan di Pondok Pesantren At-Tahririyah. Dan nanti khusus cerita tentang masalah Ustadz Jalil ini nanti saya akan bicara khusus dengan beliau setelah season ini. Ada lagi Ustadz? Terus termasuk ekstra apa-apa itu bagi alumni yang sudah keluar, yang sudah berhenti dari Pondok Pesantren At-Tahririyah, membuka lembaga atau organisasi yang diberi nama Hasanat. Himpunan Santri dan Alumni Pondok Pesantren At-Tahririyah. Oh, Hasanat, himpun. Pakai bahasa himpunan, jangan dulu. Pakai bahasa himpun, tapi nggak apa-apa. Wong namanya ini namanya ya alumni. Hasanat. Sudah terbentuk baru-baru ini apa sudah lama? Sudah lama ya. Jadi alumni santri di sini At-Tahririyah ini yang tersebar di mana-mana di Indonesia ini tergabung dalam jamiyah yang namanya Hasanat. Setiap setahun sekali ketemu di sini, reuni akbar istilahnya. Akbar. Setiap bulan Dzulhijjah. Oh ini. Biasanya tanggal 15 Dzulhijjah. Mau. Iya, sudah Mau proses. reuni kan ini ada. Iya. Oke. Ustadz, silakan barangkali ada hal yang mau disampaikan terhadap alumni, juga kepada pemirsa Sandasan, terhadap masyarakat sekitar dan lain-lain terkait dengan urusan Pondok Pesantren At-Tahririyah, juga azam yang ingin dicapai selanjutnya dan informasi penting yang ingin disampaikan oleh Pak Ustadz Abdul kepada masyarakat. Silakan Ustadz. Mewakili juga dari Kiai Pengasuh Kiai Maulana Mansur. Himbauan terutama kepada alumni. Maka jagalah nama baik pondok pesantren. Jangan-jangan nanti setelah di luar sudah berhenti ya berbuat yang endak-endak, maksudnya kan kebahagiaan pondoknya. Terus tambahan baru-baru ini ada pengembangan di SMK itu, ada pengembangan air sehat. Air sehat. Barusan ini ada pelatihannya juga. Air sehat itu sudah terbukti orang mau operasi tidak operasi. Dengan minum air itu tidak operasi. Jadi barangkali pihak alumni atau pihak masyarakat mau ingin mencoba silakan.
Memproduksi maksudnya? Iya. Memproduksi air sehat. Air sehat. Apa namanya Pak Ustadz? Alkalin Al-Bahari, ya. Alkalin Al-Bahari. Jadi Pondok Pesantren Tahririyah, tapi ini masih belum Ustadz ya? Masih, sudah produksi? Iya. Sudah produksi. Sudah produksi pemirsa, mudah-mudahan mungkin banyak yang belum mendengar gitu ya, bahwa Pondok Pesantren Tahririyah menyediakan air sehat namanya Alkalin Al-Bahari. Alkalin Al-Bahari. Tapi masih belum beredar umum ya, Ustadz? Belum ya? Masih untuk kalangan sendiri. Oh, masih untuk kalangan sendiri pemirsa. Cukup Pak Ustadz ya? Ya. Pemirsa, itu sekilas ya cerita dan silsilah dari Pondok Pesantren Tahririyah yang saya kebetulan diakui oleh pengasuh yang yang keenam ya, yang kelima sebagai pelena, dan saya bahagia waktu itu ya. Di sinilah dan mudah-mudahan memang ada, tapi sebelum ditutup kepada Pak Aliman, biar dia terkesan mengaku-ngaku, mungkin ada cantolannya. Coba ceritakan. Coba ceritakan Pak Aliman itu mbahnya atau bapaknya dari mana, orang mana, coba ceritakan. Memang ibu saya memang orang sini. Ceritakan, Ibu saya orang. coba. Nanti pemirsa, itu salah satu kebahagiaan saya dengan beliau, karena Tahririyah memang ibu saya memang berdarah dari desa ini, desa Pangbajung ini. Kebetulan memang katanya sih memang bengatuhna ceritanya memang ke Bujuk Tahrir. Tapi walau alam, karena saya ini hidup di desa, silsilah itu tidak musalsal, tapi jadi salsal gitu. Silsilahnya tidak musalsal menjadi salsal bahasa Madura. Jadi tidak belum musalsal. Tapi cerita itu ada bahwa ibu saya memang dari sini. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.